Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 konsep dasar keperawatan 1. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Yulianti Rahayu, Vicky Sumanda, Neng Sri Rahayu, Raden Juhra Alia Dania, Reja Saputra, Siti Jahra Nur Awaliyah AG. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi prinsip moral dan etika keperawatan. Baik, materi pertama adalah pengertian etika dan moral. Pertama, etika adalah ilmu tentang kesusilaan yang bagaimana sepatutnya manusia hidup di dalam masyarakat yang melibatkan aturan atau prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar. Adapun moral adalah perilaku yang diharapkan oleh masyarakat yang merupakan standar perilaku dan nilai yang harus diperhatikan bila seseorang menjadi anggota masyarakat tempat ia tinggal. Fungsi etika meliputi 3 bagian. Yang pertama, etika merupakan sarana untuk memperoleh orientasi. Yang kedua, menampilkan keterampilan intelektual etika. Yang ketiga, berguna untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Nilai-nilai moral yang ada dalam Kode Etik Keperawatan Indonesia terdiri dari 4 diantaranya, yaitu menghargai hak klien sebagai individu yang bermartabat dan unik, menghormati nilai-nilai yang diyakini klien, bertanggung jawab terhadap klien, dan confidentiality. Perbedaan etika dengan etiket. Etika memberi norma tentang apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak, selalu berlaku meskipun tidak ada orang yang menyaksikan. Lebih bersifat mutlak, menyangkut aspek batinnya. Dan etiket, cara yang tepat atau diharapkan dan ditentukan untuk dilakukan dalam kalangan masyarakat tertentu. Hanya berlaku dalam pergaulan yang membutuhkan kehadiran orang lain. Bersifat relatif karena ukuran sopan santun antara masyarakat satu dengan lainnya bisa berbeda. 4. Menyangkut aspek lahiriah. Teori dasar pembuatan keputusan etik terdiri dari 3, yaitu teleologi, deontologi, institutionis. Yang pertama yaitu teleologi. Teleologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata telos yang artinya akhir. Teleologi merupakan suatu doktrin yang menjelaskan fenomena berdasarkan akibat yang dihasilkan atau konsekuensi yang dapat terjadi. Pendekatan ini sering disebut dengan ungkapan the end justifies the means, atau makna dari suatu tindakan ditentukan oleh hasil akhir yang terjadi. Teori ini menekankan pada pencapaian hasil akhir yang terjadi, pencapaian hasil dengan kebaikan maksimal dan ketidakbaikan sekecil mungkin bagi manusia. Teori teleologi disebut juga utilitarianisme, dapat dibedakan menjadi rule utilitarianisme dan act utilitarianisme. Rule utilitarianisme berprinsip bahwa manfaat atau nilai suatu tindakan bergantung pada sejauh mana tindakan tersebut memberikan kebaikan atau kebahagiaan kepada manusia. Act utilitarianisme bersifat lebih terbatas, tidak melibatkan aturan umum, tetapi berupaya menjelaskan pada suatu situasi tertentu dengan pertimbangan terhadap tindakan apa yang dapat memberikan kebaikan sebanyak-banyaknya atau ketidakbaikan sekecil-kecilnya pada individu. Contoh penerapan teori ini, bayi yang lahir cacat lebih baik diizinkan meninggal daripada nantinya menjadi beban masyarakat. Selanjutnya, deontologi. Deontologi berasal dari bahasa Yunani, deon berarti tugas, berprinsip pada aksi atau tindakan. Dalam konteks ini, perhatian difokuskan pada tindakan melakukan tanggung jawab moral yang dapat memberikan penentu apakah tindakan tersebut secara moral benar atau salah. Contoh penerapan deontologi, seorang perawat yakin bahwa kliennya harus diberitahu tentang yang sebenarnya terjadi walaupun kenyataan tersebut sangat menyakitkan. Contoh lain, seorang perawat menolak membantu pelaksanaan abortus karena keyakinan agamanya yang melarang tindakan membunuh. Yang terakhir adalah institutionis. Pendekatan ini menyatakan pandangan atau sifat manusia dalam mengetahui hal yang benar dan salah. Hal tersebut terlepas dari pemikiran rasional atau irasionalnya suatu keadaan. Metode pendekatan pembahasan masalah etika. 1. Otoritas. 2.
konsensum hominum. 3. Pendekatan intuisi atau self-evidence. 4. Metode argumentasi. Metode otoritas. Menyatakan bahwa dasar setiap tindakan atau keputusan adalah otoritas. Otoritas dapat berasal dari manusia atau kepercayaan supranatural, kelompok manusia atau suatu institusi sebagai majelis ulama, dewan gereja atau pemerintah. Metode konsensum hominum menggunakan pendekatan berdasarkan persetujuan masyarakat luas atau sekelompok manusia yang terlibat dalam pengkajian suatu masalah. Segala sesuatu yang diyakini bijak dan secara etika dapat diterima dimasukkan dalam keyakinan. Metode pendekatan intuisi atau self-evidence. Metode ini dinyatakan oleh para ahli filsafat berdasarkan pada apa yang mereka kenal sebagai konsep teknik intuisi. Metode ini terbatas hanya pada orang-orang yang mempunyai intuisi tajam. Metode argumentasi menggunakan pendekatan dengan mengajukan pertanyaan atau mencari jawaban dengan alasan yang tepat. Metode ini digunakan untuk memahami fenomena etika. Sekian penjelasan mengenai materi prinsip moral dan etika keperawatan. Kami dari kelompok 4 undur diri, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.